ya sukses lu gue gak ngerasain juga. Karena ngelihatnya si tokoh itu kayak seolah enjoy life banget. Dia ngerasa kayak, wih cepet banget, apa gue harus... Misalnya dia lagi di kerjaan dia enjoy dengan kerjaan dia, dengan gaji dia ternyata lumayan juga. Dia enjoy, walaupun dia hanya menjadi seorang karyawan. Tapi gara-gara lihat ini nih, oh berarti kalau gue mau kaya gue harus bisnis ya? Kisah-kisah sukses di usia muda. Oke, jadi sukses di usia muda. Iya. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang, sampai gue ngerasa kayaknya ini bukan jadi suatu hal yang positif, padahal seharusnya positif gitu. Responnya mungkin emang bagus, anak muda ya sukses gitu, di usia yang masih muda banget, tapi tahu sendiri kan, netizen gimana. Dan ini malah jadi nggak bagus juga gitu. Menurut lo kalau nih dari pribadi lu sendiri, lu setiap kali ngelihat ke konten-konten yang kayak begini tuh pertama kali apa yang terlintas? Ini kan kita berdasarkan pribadi opini kita nih. Apa yang terlintas dulu nih pertama kali pas setiap kali lu ngeliat gitu? Kalau gue sih kalau ngeliat kayak mereka gitu ya, sebenarnya kalau gue pribadi nggak pusing. Gue nggak pusing dalam arti gini ya. Ya karena emang lu lagi nggak pusing memang. Kan angkanya pertama dikit. Apa? Angka anak-anak muda yang bersukses dari nol, yang dari fakir habis itu jadi sukses kan dikit. Enggak ada. Karena latar belakangnya rata-rata udah ada. Iya. Jadi gue nggak mau ngeliat itunya gitu. Menurut gue itu hal yang basic lah, udah basi gitu bagi gue ya. Justru yang menurut gue dorongannya video-video lainnya. Video-video motivasi kalau sukses itu harus di usia muda itu pendukungnya itu kan banyak. Kayak bagaimana cara menjadi sukses, bagaimana menjadi ini, bagaimana menjadi itu di usia muda. Itu menurut gue lebih meracuni sih. Kalau sosok-sosoknya sih, menurut gue nggak gimana impact ya ke gue ya. Biasa aja gitu gue liat, oh ya sukses lu gue nggak ngerasain juga. Oh jadi maksud lu ini yang lebih meracuni itu lebih ke konten-konten bagaimana cara sukses di usia muda, bukan yang orang-orang yang maksudnya ngerti? Oh iya ya. Bukan yang kayak berita berhasilnya itu. Mereka pengaruh. Cuma ada pendukungnya lebih, menurut gue lebih kuat, lebih intens kan yang video-video atau konten-konten yang mendukungnya ini. Iya. Diledak-ledakin, dibikin clickbait, tips dari misalnya si A yang sukses apa. Akhirnya ya menurut gue itu yang lebih meracuni sih daripada yang gue lebih rasanya emang konten-konten yang seperti itu. Kan itu juga banyak banget maksudnya. Banyak banget. Ini bener-bener ya kita kalau ngeliat di TikTok banyak. Atau di YouTube pun banyak banget, itu kayak bejibun banget sih. Bejibun banget, ya kayak gitu justru. Oh lebih rasanya lebih ke arah konten-konten pendukungnya, bukan kisah sukses. Bukan kisah suksesnya, jadi bukan sosok si A. Mereka pendorong yang konten-konten itu, konten kreator lainnya yang mendorong dia nih. Iya. Itu sih. Dan iya bener, karena gua juga lu rasanya ke sosoknya gitu. Karena gua enggak rasanya ke sosoknya. Kalau gua nggak rasa ke sosoknya, tapi bisa jadi gini. Tapi kan menurut gua bisa dua-duanya. Yang membuat akhirnya ini menjadi toksik banget kalau menurut gue. Kenapa? Karena kan pasti harus ada sosoknya dulu nih. Emang. Pertama konten misalnya kisah sukses si A nih berhasil membangun bisnis di usia yang 19 tahun mendapat uang miliaran misalnya. Terus abis itu orang-orang kan netizen nih serba gercep ya, menangkap mentah-mentah apapun itu. Akhirnya langsung, oh gila ini. Langsung mungkin di komennya ada yang hate, ada yang iri, privilege atau apa. Nah, disebarkan juga disebar-sebarin dan akhirnya ini yang gue lihat malah ditambah karena konten-konten creator yang kayak kiat-kiat quotes atau motivasi-motivasi atau konten creator yang suka ngundang mereka ini yang nge-push rasa. Jadi gini, udah ada pemicu di awal kisah sukses. Sebenarnya kisah sukses itu sebenarnya nggak masalah sih. Cuma mungkin karena banyak yang iri hati ya. Mungkin jadi membandingkan dan akhirnya malah orang udah berasa nih ada anjir kok dia bisa semudah itu gini ya, ditambah konten creator yang menggembor-gemborkan si A itu yang berhasil. Ini menurut gue makanya kenapa gue pengen bahas nih yang kemarin gue ngomong ke dia itu, kenapa gue pengen bahas ini, kenapa? Karena ya jadi nggak toksik banget, yang jadi toksik banget gitu kayak orang-orang dikit-dikit jadi insecure, dikit-dikit jadi apa-apa ngebandingin. Sebenarnya kan ini juga sempat kita bahas ya di yang umur 25 atau apa harus punya 100 juta. Ada target lah, yang ada angkanya gitu cuman, makin kesini ya terus lebih ke arah bukan targetnya tapi lebih ke orang-orang sukses ini loh. Bahkan mungkin dari awalnya yang hanya dari segi materi berujung ke banyak aspek lainnya gitu loh. Dari segi materi terus dengan uang nih. Terus itu bagaimana sukses itu, bagaimana menjadi
pribadi yang ini gitu makin banyak. Makin banyak. Dan pertama deh, lu ngerasa sebenarnya oke lah. Lu bilang tadi ke konten-konten pendukung itu toxic sebenarnya. Tapi lu ngerasa ini sebenarnya yang salah itu pihak yang menangkap informasi atau si media yang menggembor-gemborkan itu? Menurut lu yang lebih, bukan salah ya, lebih tepatnya yang lebih dominan? Lebih dominan ya? Jadi bukan kisruh juga. Karena sih, menurut gue gini ya, untuk tokohnya, mereka sukses, kan nggak ada salah. Iya, nggak ada salah. Menurut gue yang awal banget tuh medianya. Media, oke. Maksudnya media itu namanya platform yang memberikan ya panggung lah, informasi dan panggung juga, ya. Yang mana bahasanya kan sekarang banyak banget disalahgunakan. Oke, itu awal tuh ledakannya di situ, itu salahnya medianya. Lalu juga karena kita sekarang sangat mudah mengakses dan menyebarkan, disitulah makin menggebu-gebu, makin meledak. Jadi seolah-olah mungkin videonya sama, tapi kita lihat kok makin sering ya karena makin banyak orang yang repost, di-share itu menurut gua. Jadi tetap saling mendukung. Lebih ke orang, medianya, atau media content creator, atau si netizennya nih yang mencerna itu. Kan ada 3 nih. 3 artis, maksudnya yang suksesnya itu tuh tokohnya, media atau content creator, atau nih yang ketiga nih, netizen yang media dan content creator itu. Media dan content creator. Netizennya nggak salah menurut lu? Netizennya menurut gua nggak salah. Oke, kenapa? Gue penasaran kenapa nih netizennya nggak salah? Gue berpikir ya sebagai ini netizen manusia normal ya. Karena itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Jadi ini yang secara dunia. Yang mana sifat manusia memang mendukung dan menyukai kalau orang lain senang. Tapi kalau secara intens pasti mulai tuh nyerang kedengkian hati, mulai nyerang rasa sirik. Kok karena dia ngeliatin yang dia lihat gak sejajar sama kehidupan dia. Ini anak sukses, gua di waktu yang sama gak sukses. Gua lebih tua gak sukses, tapi diulang berkali-kali terus. Oh, maksud lu mungkin kalau sekali is okay, tapi kalau berkali-kali itu kayak sewajarnya manusia ketika menerima suatu hal yang awalnya kayak deh, wih fresh nih, hal baru. Gua tertarik. Tapi lama-lama cenderung ada dampak bosen. Dari bosen ini muncullah hal-hal negatif masuk tuh. Dari diri kita sendiri mengekspresikan dari merespon lah bosan itu dengan berbagai macam cara. Mungkin ada yang iri, dia lagi, alah gini doang kan belum itu akhirnya. Karena seringnya menurut gua gitu sih. Jadi netizen menurut gua karena mereka menerima. Akhirnya memberi respon kan terus sering jadi begitu. Dengki hati, iri, gitu-gitulah. Kalau versi gue ya, gue nganggap ini ada, kalau tokonya nggak salah lah. Tokonya nggak salah. Tokonya salah. Tokonya itu nggak salah. Emang dia nggak boleh punya prestasi ya? Kalau gue ngeliatnya tetap media content creator plus netizen. Kalau gue, kenapa? Karena pertama kan emang digembor-gemborin nih, yang kita dulu bilang digembor-gemborin. Bagaimana cara sukses umur 25? Terus nggak tahu di top komuknya gitu. Gue tahu lah. Sukses ini always sukses maksudnya. Gue tahu ya. Iya maksudnya. Nggak suksesnya tempat lain. Dan bagaimana cara mendapatkan 1 miliar dari TikTok? Padahal dia belum tentu dapat 1 miliar. Itu banyak. Mohon maaf kalau emang gini loh. Kalau kok gue jadi gibah anjir. Bagaimana omset 60 triliun di Shopee? Berarti kan kayak gitu. Bagaimana omset 1 miliar di Shopee? Pertanyaan gue, omsetnya udah 1 miliar belum dia? Kalau emang dia gini, gue mikirnya itu kan bisa buku atau enggak kayak seminar atau apa. Kalau memang dia udah 1 miliar, gue percaya dia nggak perlu ngebagiin itu. Kecuali emang uangnya udah kelebihan dan dia cuma gabut doang. Gabut tuh udah boring, anjir easy dunia ini. Udah di puncak itu baru kali ya gitu loh. Nah, kalau gue bisa bilang yang content creator kalau berita juga kadang tahu sendiri kata-katanya suka dilebih-lebihkan. Tapi emang berita memang begitu sih. Seperti tapi sekarang beda loh. Tapi sekarang udah kacau sih. Udah kacau loh. Media, content creator dan menurut gue si netizennya. Pertanyaan netizennya kenapa gue bisa bilang gitu? Kadang kalau lu bilang kan tadi yang pertama kali masih kaget nih. Enggak, kadang malah pertama kali juga udah benci aja. Nah itu kan gue ngeliat dari komen-komen lah ya. Komen-komen gue belakangan sering banget sih anjir. Di TikTok apalagi bos. Gitu. Deng nggak ada backsound yang motivasi orang suksesnya sama
ini gini. Nah di komennya tuh pada nge-hate segala macem. Karena mungkin menurut gua balik lagi kadang kayak mereka mungkin membandingkan. Ya. Padahal ya sebenarnya manusia kan gini, ini kan faktor yang bisa kita kontrol kan dalam diri kan. Kita dengki, anjing nih kok bisa kaya umur segini, gua kagak kaya. Pasti, gue yakin manusia pasti ada terpikir seperti itu. Tapi tergantung nih si siapa namanya, si yang menerima, yang memproses berita itu, kisah sukses itu, mereka tuh mau, ya udahlah. Kalau dia sukses pun, gue nggak kebagian apa-apa gitu. Iya, yang tadi lu ngomong, kalau dia sukses pun gue nggak kebagian apa-apa. Dan juga, ya kalau gue ngebandingin, gue jadi nyakitin diri gue sendiri. Ngerti gak sih? Malah, kok gue jadi sedih. Padahal harusnya dia nggak sedih anjir. Maksudnya, ngerti gak sih? Maksud gue, dia harusnya nggak sedih, dia harusnya nggak insecure sama kondisi dia, sama kerjaan dia saat ini. Tapi karena ngeliat itu jadi sedih, jadi insecure. Jadi menurut gue, manusiawi kita ada jadi sedih karena ngebandingin. Cuman menurut gua kembali lagi kita bisa kontrol diri kita nih. Ya kita harus lebih lebih bijak aja sih buat ngeproses itu yang tadi gua bilang. Karena juga kadang gini loh, yang mereka rata-rata kan biasa entrepreneur ya yang digituin kesana, yang pengusaha atau bangun bisnis atau apa yang lebih bisa muncul di media-media itu. Jadi kan orang berpikir, anjir, berarti kalau gue mau kaya, gue harus berbisnis dong. Gue harus kaya, kalau mau kaya harus punya suatu bisnis, startup atau perusahaan atau apa, atau jadi investor. Nah, karena ngelihatnya si tokoh itu kayak seolah enjoy life banget. Betul. Nah, dari situ yang gue ngeliat gini loh, dia ngerasa kayak, cepet banget, apa gue harus, misalnya dia lagi di kerjaan dia enjoy dengan kerjaan dia, dengan gaji dia ternyata lumayan juga. Dia enjoy, walaupun dia hanya menjadi seorang karyawan. Betul. Karyawan di perusahaan lah. Tapi gara-gara lihat ini nih, berarti kalau gue mau kaya, gue harus bisnis ya? Dia langsung pikir gitu. Akhirnya bener-bener dia langsung praktekin, dan pas dia praktekin, nah tadi bilang, gagal. Nah gagal, akhirnya kenapa? Karena balik lagi mereka mengira-ngira itu bisa instan jebret gitu loh. Dan mereka mengira kalau semua jalan manusia itu sama. Iya, itu mereka mungkin mengira manusia itu jalan semua sama. Enggak lah, semua nggak akan sama. Jadi ya lebih baik menurut gua, makanya sih gua agak rekomen ya untuk orang-orang sebenarnya, kalau terutama orang-orang yang masih agak labil-labil gitu atau yang masih kayak masih muda lah, yang masih muda banget, kayak mending jangan konsumsi konten-konten yang kayak gitu sih. Sukses di usia muda. Mungkin gini, kalau kalian ngelihat boleh, cuman kalian realistis deh, mikir apakah ini kisah gue bisa sama kayak dia. Apakah emang kisah gue harus sama kayak dia gitu? Karena timeline-nya beda-beda semua. Timeline beda, latar belakang beda, lingkungan beda. Jadi nggak bisa menyamakan diri lo sama si tokoh A yang sukses ini. Dan momentum dia pas dia memulai bisnis itu juga berbeda, atau apapun itu mulai berbeda. Momentumnya beda, jadi nggak bisa dipukul rata. Dia bisa, gue bisa, enggak. Kalau gitu berarti bisa aja kalau kita ngeliat keluar, semua udah menjadi pembisnis. Iya. Lalu penggeraknya siapa? Benar. Itu pemikiran terbodohnya lah, logika terbodoh. Iya. Kalau emang semua jalan manusia itu sama, si A sukses di segini, di bidang ini, berarti kita juga bisa sukses dalam berbisnis. Modal pasti gitu loh. Dan belakangan jadi pengusaha tuh overrated banget, kayak di offer di ini banget. Itu juga sih, menurut gue jangan banget. Memang sebenarnya kalau ngomongin ini, karena gue resah juga ya, karena orang semua jadi mikirnya begitu. Memang sih kalau kita mau kekayaan yang lebih makmur lah kita maunya, emang lebih ke arah suatu bisnis, suatu usaha gitu ya. Tapi kan gini loh, kebayang nggak sih mereka yang udah sukses sekarang itu mereka merintis berapa lama? Ini gue ngomongnya merintis ya, bukan yang diturunin. Tapi mereka yang merintis nggak usah dari nol miskin, karena semua orang gue percaya sedikit ada sih yang berada dari miskin, cuma kan nggak harus pukul rata. Dia merintis, dia ada struggle-nya, banyak gitu struggle-nya yang orang-orang pikir, enaknya gila, gue enak jadi bos nih, tinggal santai-santai, uang gede masuk. Enggak begitu anjir. Dan gue bukan meredakan, tapi kalau emang mau berpikirnya fokus ke pengusaha, entrepreneur atau bos, lu cukup buka warung lontong juga udah bos.
karena ya nggak ada yang ngatur lu kan. Nggak ada yang ngatur lu. Dan lu mengkepalai ya bisnis lu sendiri, usaha lu sendiri. Tapi balik lagi kalau memang warung lu sepi, usaha lu sepi, ya itu pemasukan lu juga sepi. Nah, itu dari hal kecil aja lu belajar. Iya. Coba aja buka hal kecil dulu, rasain. Iya. Struggle-nya apa aja nih? Bener. Kenapa gua bahas begini? Karena ya pengen kalian yang lebih realistis. Realistis. Kita tuh bukan bilang kalian kalau sukses di usia muda tuh nggak mungkin. Karena tapi kan tergantung nih, kalian mulai umur berapa? Mulai merintis gitu loh. Dan apa, ya gimana lah jalannya kan Iya. beda-beda. Kita Jadi beda-beda, dan kalau kalian ngelihat yang konten kayak gitu, jangan terlalu, apa ya, yang awalnya kalian sebenarnya lagi fine, santai, megang HP, terus karena ngelihat konten terbebani itu, gitu. jadi terbebani, jadi insecure, jadi sedih. Jadi murung sendiri, padahal kondisi dia tuh lagi fine-fine aja. Iya, jadi Masih enjoy. nonton, anjing gua masih gini. Enggak usah begitu. Nggak usah begitu, dan makanya kenapa kita agak sedikit merekomend. Sebenarnya ada tergantung orang yang konsumsi. Mungkin ada yang bisa ambil positif, tapi banyak kan sih yang gue yakin bisa ngambil negatif. Karena berita kadang melebih-lebihkan. Karena menurut gue gini, kalau mau ngambil positif ya, rata-rata kan yang orang-orang ini kan tidak membocorkan apa ya, list-listnya gitu lah ya. Dia nggak menceritakan serinci mungkin karena waktunya di dalam video itu singkat. Iya. Jadi menurut gua ya jadi juga ya benar kayak lu bilang. Contoh nih, orang udah sukses, ngapain lagi di seminar? Yang bahkan buku yang TikTok yang miliaran tuh, yang apa, yang jualan konsep miliaran dari TikTok. Contoh kayak gitu doang. Lu coba aja lu memposisikan diri lu pada sebagai pengusaha sukses. Apakah lu pada mau membagikan ilmu berberincinya sampai lu sukses? Iya. Ya itu sih gue yakin, kalaupun ada itu sangat sedikit. Kalaupun ada ya. Share paling yang secara teoritis maupun kulit luarnya aja, tapi yang lu alamin lu gak ceritain, padahal yang aslinya yang lu alamin. Iya, yang itu mengalami, dan kalian mesti terjun sendiri gitu. Itu baru bener gitu loh. Dan ya menurut ini sih pesan terakhir gue ya udahlah, maksudnya kalau kalian yang ngelihat konten-konten kayak begitu, ya udahlah biarin aja gitu. Malah gue rekomen kalau emang kalian yang bawaannya cemburuan akan suatu hal atau yang gampang iri, ya lebih baik nggak lihat. Dan lebih baik juga kalian bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena berita itu kan akan selalu ada, konten creator akan selalu ada. Mereka kan terus menggembor-gemborkan hal seperti itu. Betul. Kalian yang lebih harus gimana ya, bisa mengontrol diri lah, kayak oh dia sukses, lihat dulu kisah gimana. Kalau bisa ada positifnya diambil silakan. Cuma kalau terlalu berlebihan, udahlah nggak usah diedit, ya sih beres. Bagaikan realita hidup. Iya, nggak jadi sedih, nggak jadi insecure. Santai aja, tetap jalani apa terus maju, beres.